شيخنا وإلى خلص النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لنا كل حرف. كتب يصل عبد العابدين ظهر الظاهرين رضي الله عني وعنكم وعن المسلمين. Alhamdulillah, rasa puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kepada Zat yang Maha Sempurna, Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluhu wahdah, Allah Rabbul Alamin, atas semua nikmat yang telah diberikan, terkhusus Islam dan iman, dan istimewa kita ditakdirkan menjadi umat terbaik, itu umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para, dan juga kita diberikan nikmat duduk di dalam majlis ta'lim dalam keadaan sehat walafiat kamilah. Mudah-mudahan kita senantiasa dan tidak pernah lepas di dalam pandangan nazarnya Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selalu dalam tuntunan beliau dan kita pun selalu mengikut beliau, dan yang kita perjuangkan adalah agama yang dibawa beliau, dan kita berkumpul pun berkat beliau, dan kita berkumpul di sini, berkumpul pula di negeri akhirah berkat beliau, wa sayyiduna wa habibuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berniat di hati sahaja penuntut ilmu karena menjunjung tinggi titah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalatu salam tertuju dan tercurah selalu kepada junjungan kita, kekasih dan kerinduan batin kita, dambaan yang selalu kita dambakan adalah syafaatnya. Mudah-mudahan untung kita ini kada bosan-bosannya menyebut memperbanyak nama kekasih dan kerinduan kita semua, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga, ahli bait, dzurriyyah Rasulullah, dan semua orang-orang yang menolongi agama Allah yang ikhlas dari dulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya'i Ulumuddin, hadza huwal ahsan wa huwa ikhtiyarun al-mubarak والمجموع في الروايتين 300 تسبيحة، فإن صلىها نهارا وبتسليمة واحدة، وإن صلىها ليلا وبتسليمتين أحسن، إذ ورد أن صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا زاد بعد تسبيح قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهو أحسن. فقد ورد ذلك في بعض الروايات، فهذه الصلاة مأثورة.
Artinya dan riwayat yang kedua ini yaitu yang terlebih baik dan yaitu yang dipilih akan dia oleh Sayyidi Abdullah bin Mubarak atau Sayyidina Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala. Dan perhimpunan di dalam dua riwayat pada 4 rakaat itu 300 tasbih. Dan jikalau disembahyangkan akan 4 rakaat itu pada siang hari, maka yaitu dengan 1 salam jua. Dan jika disembahyangkan pada malam hari, maka yaitu dengan 2 salam, yaitu terlebih baik. Karena datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sembahyang pada malam itu 2 rakaat. Dan jikalau ditambah kemudian daripada tasbih yang biasa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian ditambah dengan katanya wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka yaitu terlebih baik. Sesungguhnya datang yang demikian itu di dalam setengah daripada beberapa riwayat. Maka sembahyang tasbih ini yaitu yang dipilih daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari beberapa perkataan jamhur ulama. Jadi riwayat yang kedua ini menurut Sidin Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa huwa hasan, tanyaman ta mudah lawan nyaman mengatakan. Kan intinya semalam perbedaannya masalah membaca tasbih nang 10 itu jawab kan sama. Riwayat yang kedua itu kan membaca angkat takbir, membaca doa iftitah, kemudian baca tasbih 15, kemudian membaca Fatihah, mun imaman imam banyaring sedikit ya. Kadang banyaring ge sembahyang maghrib itu ada. Cuma banyaring sedikit. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang bismillahirrahmanirrahim. Bayang maghrib nering sedikit ya imam. Nah, imam tuntung baca Fatihah, ajar makmum baca Fatihah, imam membaca surah. Nang mu'tabar wadah kita ini kebiasaan yaitu membaca alhaqumut takatsur wal asri qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Saja bangsa kali-kali hendak yasin tabarak ya Allah. Hendak tapi saja. Dan ada jajwa dalilnya tadi. Nah, habis tuntung membaca surah baru ditambah tasbihnya 10 kali saja. Dan berarti berdiri itu jumlahnya 25. Riwayat yang pertama berdiri itu cuma 15. Dan cuma ma'andak 10-nya riwayat yang pertama itu diduduk istirahat. Pada ketika setelah sujud kedua hendak naik berdiri, di situ bertahan 1 mat. Makanya disitulah setelah sujud itu harus ada tumakninah 1 mat di dalam masjid. Karena memperjelas dengan sembahyang tasbih ini kan ada duduk istirahat sampai kawa membaca tasbih 10 kali. Jadi nang kedua ini tenyaman jasiden kita. Dan ini kebiasaan di wadah kita biasa dan rencak nang dipakai memang kedua ini. Kan rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk antara 2 sujud 10, sujud terakhir sujud kedua 10, berarti jumlahnya 75. 75 kali 4 ya 300 tasbihnya. Nah, Kemudian nang asalnya tasbih itu jisirin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ahsan lagi, lebih baik lagi ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah ini maka sembahyang tasbih ini yaitu yang dipilih daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada beberapa perkataan jamhur ulama.
Dan riwayat yang kedua ini yaitu dipilih oleh kebanyakan ulama ahlut tasawuf seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala saudara Imam Ghazali dan Syekh Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala yang mempunyai kitab yang bernama Qutul Qulub atau Qautul Qulub pada bicara ilmu tasawuf dan Syekh Ahmad Al-Qusasi Al-Madani rahimahullah ta'ala dan yang lain daripada mereka. Adapun riwayat yang pertama itu maka dipilih oleh beberapa ulama ahli fikih seperti Syekhul Islam Zakaria rahimahullah ta'ala dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala dan yang lain daripada keduanya. Dan kata Syekh Tajuddin As-Subki rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tasrih At-Tarsikh fi salat at-tasbih wa yanbaghi lil muta'abbadi an ya'mala bi hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhu taratan wa bi ma'amiluhu Ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala ukhra. Artinya dan seyogianya bagi orang yang berbuat ibadah pada bahwa terkadang ia mengamalkan akan kaifiat cara sembahyang tasbih yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu, dan terkadang ia mengamalkan kaifiat cara yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala itu, karena kedua-dua riwayat itu sabit timbul datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidin bagusnya dari Imam Syekh Tajuddin. Jadi sekali-sekali menggawi sebagaimana daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan sekali-kali kena gawi yang kebiasaan daripada Sayyidina Abdullah ibnul Mubarak, agar kita tagawi kedua-duanya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, kebanyakan ulama tasawuf mengambil riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibnul Mubarak, kebanyakan ulama fikih seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami, dan ini mewakili ulama fiqih, mereka banyak mengerjakan daripada riwayat Sayyidina Abdullah ibnul Mubarak. Kita belajar jadi mbak sudah belajar ini kena kita tuntungkan malam ini digawi kena digawi hebat sumbah yang tasbih ini kadang-kadang tinggi, sangat mujarab untuk membukakan pintu-pintu yang tertutup. Gini luar biasa. Menyakawa istiqomah tiap Jumat, menyakawa nyakada kawa bang, mudahan kawa. Nyakada kawa juga. Mudahan dikawakan Tuhan. Munya Allah mengawakan kawaja. Munya kita tidak sadar kawa karena la haula wala quwwata illa billah il aliyyil azim. Terus. Syahdan dan faidah sembahyang tasbih dan kelebihannya itu amat banyak, dan setengah daripadanya itu disebutkan oleh Talmiz Syekh Ahmad Al-Qusasi di dalam risalahnya pada bicara sembahyang tasbih dengan katanya, wa kana Syekhu Qutbul Ludud Sayyidi Ahmad Al-Qusasi bin Muhammad Al-Madani kathiran ma ya'muruni wal muhibbina biha wa yaqulu innaha tujibu tanzilan 'aziman في تسخير القلوب الأرواح، وهي صلاة عظيمة توجب انشراح الصدر وإجراح اللسان وقلب بالحكمة والحفظ من الأعداء. وذكر بعض الصالحين من أهل الكمال أن لهذه الصلاة دعاء يدعى به بعدها، وهو دعاء القطب، وله أسرار وظهور وأنوار وبركة عميمة وأسرار خفية وجلية وجلب المنافع ودفع المضرة، وهي من مجربات الأكابر. ذكره الشيخ أحمد الغزالي نفع الله به. انتهى. الله أعلم.
Artinya, dan Syekh Qutbul Mawjud Sayyidi Ahmad Al-Qusasi bin Muhammad Al-Madani rahimahullahu ta'ala. Jadi ini anak daripada kesemuanya. Syekh Qutbul Wujud Sayyidi Ahmad Qusasi bin Muhammad Madani rahimahullah ta'ala, kebanyakan ia menyuruh akan daku dan akan kekasih-kekasihnya dengan mengerjakan akan sembahyang tasbih itu, dan berkata ia bahwasanya berbuat sembahyang tasbih itu mensabitkan takdir yang amat besar pada membaikkan hati dan arwah dan melembutkan akan dia. Nah, ini keistimewaan. Hanya Sidin menyampaikan kepada orang-orang itu nang dikasih. Jadi orang-orang nang dikasih perlu disampaikannya agar menggawi. Jadi Sidin keistimewaannya membaikkan hati, membaikkan roh, dan melembutkan hati dan melembutkan roh kita. Nah, jadi ini sangat penting karena hubungannya dengan roh. Kalau sudah hubungannya dengan roh, berarti hubungannya dengan Rasulullah. Sudah dengan Rasulullah, berarti hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk adalah menetapkan, menguatkan yang amat besar daripada segala kekurangan-kekurangan kita, daripada kelemahan-kelemahan kita di dalam memperbaiki hati. Maka termasuk istiqomah kawan menggawi daripada sembahyang sunat tasbih ini. Dan sembahyang tasbih itu yaitu sembahyang yang amat besar pada membukakan hati dan menerangkan akan dia hati, dan memperlakukan lidah dengan hati dengan ilmu hikmah, dan terpelihara daripada segala setruk musuh. Nah, jadi Sidin apabila ini kan membuka hati, bila hati itu terbuka, maka insyaallah sudah tuh hati itu terbuka, jaka besi beraninya itu menyambar sudah. Orang tahu ketika sudah diberi cinta, nah ampun cinta itu kan Tuhan, kan ampun kita kita ini kan ada bisi apa-apa loh semalam sudah lah. Umpamanya ngaran kita tuh utuh atau anang, itu bang sebukuan itu nangaran anang tuh nang mana ditunjuk, adakah sebuting-buting nang ampun anang di batang tubuhnya itu adalah ya punya kadada, berarti ampun orang tumbangnya siapakah ngaran kita hingga tunjuk nang mana ampun kita. Nyenang jadi contoh tutuh, anang, adol lah ini lain banget. Nah kebiasaan dah kan ini. Nah nangaran itu tuh nang mana ampun kita. Ini menunjuk di pipi, banyak pipi ini tuh ampun orang kalau mengulah pipi itu pada seorang. Mana tunjukkan mengarah panah tuh ada kadiri si anang itu kadeda. Munya kadada berarti kadada bisi. Berarti panah itu mengarah siapa yang membikin dan maulahnya. Mun seorang dia kada bisa baulah. Kita nih kayak apa jahandak baharat kada mau punai. Coba asal mau merenung, tapakur, duduk, coba renungkan. Kenapa? Karena kita nih diulah. Secara zahir kita ini terbit dan hadir ke dunia, diberi nikmat hijat oleh Allah berkat wasilah ayah dan mama. Dia pandak hebat. Orang nang bakaku hebat nito, orang tuh bakaku hebat. Coba bang introspeksi diri, nangaran diulah tuh maulah hebat, kada mau. Apa artinya perlu orang? Selama orang perlu orang tuh kada mau hebat. Nang hebat tuh kada perlu orang dan kada perlu siapapun dan kada perlu apa-apa. Makanya Allah itu kada perlu siapapun dan kada perlu apapun. Makanya innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Mun kita ini bakaku harat hidup aja berkat umat abah lahir ke dunia.
Abah pulang bak aku harap maka berkat kai jua, ai bak aku harap maka berkat datu jua. Mungkin itu gure sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam aja jangan kada berkat nur Nabi Muhammad diandaki kawa karuhnya dimasukkan kada kawa. Munya kada kawa, nah paujar Tuhan tunduk Nabi Adam dapatnya. Laulahu ma khalaq suka. Jikalau tidak karenanya wahai Adam, aku kada maulah ikan. Jaka bahasa Banjar tuh oleh tepandang inya aja aku nih tinggi oleh tepandang kakasihku nih jadi ikam kaulah tetunduk Nabi Adam sadar ternyata diri ini diciptakan diulah diproduksi oleh Allah kada kehebatan sedikit jua pun tetapi adalah bebarakatil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini gawian malam-malam gawian malam-malam rahmatlah tinggi gawian santai malam-malam ayo Bang renung akan sampai rasa nang hebat dari mati bujurnya ini lalu timbul jadi mun Allah memberi cinta Allah memberi rasa rindu sejujurnya di dalam qalbu hati kita ini itu diulah berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang kawa merindukan sidin tadi nurnya juga. Jaka besi badan itu barataan kita nih ada cuma kadang pendindingnya nang menjarak dengan besi barani nang pungkalanya itu sampai kada menarik karena ada dinding. Ketika dinding ini mulai paculan lalunya nyambarnya nya bakorojot seorang menyambar seorang dan itu kada diulah-ulah. Dan itu terjadi kenapa? Coba pian besi berani itu parakakan ini induknya halus tapi bila pendindingnya tabal benar tapi mengikutinya ada tapi menyambar lah. Nah, jadi kada hebatnya kita kada kalau pangbah kita berisi cinta rindu lawan Rasulullah hebat kita kada nang hebat tu berkat nurnya jua nang diandak Tuhan di batang tubuh kita itu jua nang kawa mencintai akan hakikat nur tadi. Alhamdulillah. Jadi pangarannya memati nang rasa-rasa hebat, rasa macam-macam supaya timbul bujur. Napa nang timbul nang aslinya. Lalu nampak, punya nampak itu nyaman. Orang mencocok jarum di luang jarum, temunya nampak luangnya itu nyaman kalau cuma punya kada kelihatan. 2-3 kali terlipat benangnya. Alhamdulillah. Nah, jadi termasuk sembahyang sunnah tasbih itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati nang lembut, roh nang lembut beserta kenainya membuka hati itu dan menerangkan akan dia dan memperlakukan lidah dan hati dengan ilmu hikmah. Karena nang terbit itu sumbernya daripada wa sayyiduna Muhammad. Jadi di hatinya itu timbul itu seakan-akan kayak model kayak pirasatnya itu bujur. Dan itu bujur karena minallah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam kalam-kalamnya itu juga. Ya jaka bahasa nang nyaman dipaham tuh hati itu bersih. Bilanya hati bersih itu tarang menceronok. Kenapa orang wali itu hebat hatinya bersih? Ketika hati bersih itu ada dinding sehingga walau tahi lalat itu di luang hidung nang ampun dirinya itu kada tahu ada tahi lalat dalam hidung sidin melihat dengan mata hati. Kenapa? Karena hati itu bersih. Hati itu hebat, hati itu ajaib, hati itu anugerah luar biasa sehingga ketika kejernihan hati, kebeningan hati itu dapat melihat sesuatu yang terdinding. Dan ini banyak, contohnya banyak. Wali-wali Tuhan tahu jenong tersembunyi ini. Kenapa? Karena hati mereka bening, hati mereka bersih. Nah mudahan jadi hati kita ini mudahan semakin hari semakin dekat semakin bersih. Nah, siapa yang membersih minta bersih akan lawan Allah Ta'ala. Cuma syarat di hati itu jangan tapi dimasukkan urusan-urusan yang kada pantas masuk ke hati itu aja.
urusan nang diurus nang siang ini cukup aja, cukup. Katanya yang kesampai kentong aja tuh, yang kesampai tangannya, jangan ke hati, jangan. Bila masuk ke hati lalu terganggu hingga hati itu hibak, ya apalagi hendak menggandang Allah wa Rasulullah, hibak sudah masuk. Jangan kayak orang berdagang, baras masuk ke hati, gas masuk ke hati, bensin masuk ke hati, masuk beratahan, ya mau mikirakan, biar kadanya pikirakan gini terjadi juga itu, kocok juga. Biar kada dipikirkan gini ya kayak itu ya kalau terjadinya harus tugasnya qalbu ini ma'rifah kepada Allah Ta'ala wa ma'rifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap keganjilan, keanehan, keajaiban yang terjadi ini menunjukkan kehebatan nang ampun dunia ini. Udah apa nang dilihat gawian gak kasih sarasidin nak kayak apa kasih baper BPLVL atau macam-macam tinggi. Kadang bisa juga sidin mengingatkan kita pina lalai bana lalu ditampakkan sidin nang pina ajaib lalu sambat aja ujian dan cobaan anu pina gonol guru aja ujian lawan ulun kadada gonolnya ujian itu kadada gonolnya halus barataan kadeda nang paling gonol ujian musibah itu wafatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu enggak ada yang lebih besar lagi, enggak ada. Jadi alhamdulillah udah ada ujian tuh, tapi rasa berat sudah menghadapi ujian cobaan itu, maka dosa dianggap gonol. Harusnya karena Allah menurut sangka hamba dengan Allah itu menjabian gonol ya gonol, menjabian halus saja halus saja. Nang paling gonol ujian itu lawan pribadi kita mati kada beriman, itu musibah paling besar sudah. Ada lagi mun masih kada berduit, masih kada makan tuh halus saja. Tapi mun sudah iman melayang, naudzubillah, maka mudah berkat majelis-majelis taklim yang kita hadiri, inilah menjadi sebab terbesar kita mendapatkan pintu terakhir, yaitu wafat dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah pintu terakhir, ini sudah wadah jalan terakhir untuk mendapatkan husnul khatimah bi ghairi hisab. Istiqamah terus menerus duduk di dalam majelis ta'lim. Majelis ta'lim itu ampun siapa? Ampun Nabiuna Muhammad. Berarti kita hendak berparak kada lawan Rasulullah, hendak berparak. Apa kata Imam Malik? Ruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rohnya Rasulullah tamlaul amlam, penuh alam semesta, dan roh Rasulullah menghadiri setiap majelis ta'lim. Ulun kada kau melihat pian dan pian kada kau melihat ulun, mun kada berkat Rasulullah maulah jauh orangnya. Ulun kada kau buat suara dan pian kada kau mendengar, mun kada bibarakatil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mun kada berkat Rasulullah. Ini nang kita sadari sesadar-sadarnya. Nang kita pakai ini ampun orang, kita cuma hak pakai, pergunakan sebaik mungkin. Kada kau. Amun kita merasakan toko bapander ini berkat sidin, berarti ini perbuatan sidin jauh kau orangnya kada jauh. Apabila kada jauh berarti ada, apabila ada sudah. Wa nahnu aqrabu ilaikum. Ya kan? Cuma walakin la tubsirun. Walakin tetapinya la tubsirun kada melihat juga itu picak atau buta. Parah. Nah jadi alhamdulillah nang dirasa-rasakan tuh berkat sidin dan kada lepas daripada itu. Jadi ilmu hikmah itu sesuatu nang belum terjadi, ya kalau sesuatu tuh nang belum terjadi bisa juga orang soleh itu diberitahu oleh Allah, tapi bisa juga bagi kita nang awam nih memakainya tuh kadang al hikmah tuh yakinnya setiap kejadian pasti baik aja. Jika kawat adalah apapun yang terjadi besokan ini, nah yakin akan bagus saja menurut Allah Ta'ala bagi kita. Dah selesai.
Kena sore kayak itu juga pulang, besokan kayak itu juga pulang. Akhirnya sampai bilanya sorenya sangkanya bagus dia, paginya bagus dia, sampainya kada pinandu lagi nang mana sore, nang mana pagi. Maksudnya kada pernah mikirakan. Kenapa? Karena ia menganggap setiap besokan semua yang didatangkan itu bagus saja dan ia siap menikmati. Ketika yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nang sore itu, mudah-mudahan sehat afiat. Alhamdulillah. Sampai itu Tuhan jaka kawa kada pinandu lagi mana bisukan mana sore, maksudnya kedua-duanya itu nikmat aja barataan tinggi. Kalau pangken nama bisukan berpikir napa makan napa bisukan, yakin dia sempurna oleh Allah Ta'ala. Tugas kita ikhtiar usaha gawi sebabnya kalau nang ampun sebab siapa Allah, nang ampun ikhtiar Allah, nang ampun usaha Allah hakikatnya. Cuma tugas kita supaya dapat pahala itu ya. Kayak orang pedagang juga kayak hidup di dunia ini, nah rezeki ini barataan orang tuh bekerja kadang-kadang tetap dapat rezekinya masing-masing. Bahkan apa jadi diadakan supaya menimbulkan ada pahala. Di dalam berusaha itu ada dua pulang satu, bilanya jujur berpahala, bilanya kada jujur berdosa. Kenapa jadi dihadirkan? Karena Tuhan telah menciptakan surga lawan neraka. Jadi intinya orang hidup ini jangan kayak orang berdagang itu dua aja final akhir. Rezeki itu sudah sempurna dari Tuhan, sudah sempurna daripada Allah. Kisahnya aja kayak ini, kayak itu tuh kisahnya aja. Kenapa jadi Tuhan timbulkan? Allah ingin menunjukkan nyawa jujur akan diberi pahala nonggonol, nyawa kada jujur akan didapatkan dosa nonggonol. Itu aja. Menunjukkan final akhir menimbulkan pahala dan dosa. Itu kalau rezeki itu sudah nang kada bagawi tetap aja. Nabi Musa kalau disuruh tulak itu kah meninggalkan anak bini, lalu Allah menyuruh hai Musa pukulakan tongkat ke batu itu. Dipukulakan Nabi Musa hancur. Kemudian ada lagi bungkahannya, ada hancur barang, disuruh Tuhan pukulakan pulang, ternyata ada seekor semut nang di dalam dan di muntungnya ada makanan. Lalu Nabi Musa diberikan pelajaran, samut yang di dalam batunya ada makanan di muntungnya, apalagi istri dan anakku yang hidup di lingkungan masyarakat. Allah Ta'ala gampang aja menolongi, memberikan sebabnya. Kan ragu-ragu juga meninggalkan anak bini, artinya kadang meninggali nafkah tadi kan, tapi Allah memberikan pelajaran. Apa ujar samut tadi mensyukuri Allah tahu, Allah yang menciptakan aku, Allah tahu tempat tinggalku, Allah tahu ketika aku lapar, dan Allah la yas'ani, Allah kada pernah melupakan diriku. Allah zakari, Allah mengingatku, dan Allah kada pernah melupakanku. Di saat lapar diberi makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi keistimewaan dari menggawi sembahyang tasbih sehingga hati orang itu dilembutkan oleh Allah Ta'ala, dan kena kawa memperlakukan lidah dengan hati itu dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ringkasannya tadi, apapun yang terjadi yakin baik. Jakannya kadon ini walau pindah tapi baik luarnya, tapi dalamnya utas 15 gram. Ya Allah, emas bang dah, kada besi ya, punya besi 15 gram. Ya, nah biar luarnya tuh biasa aja, halus saja. Ini aja kotaknya, ini kotaknya. Tapi anu kunci filfire, nah kuncinya Jepang kalinya. Ini ada kuncinya tuh, ada umumnya ya Allah, punya anaknya ada umumnya kan ada Allah. Kaita. Kenapa ujar guru ulun? Ujar guru ulun tuh kada mungkin nakai
Allah itu menciptakan makhluknya, terkhusus umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakdirkan adalah didasari cinta. Fa'ahabbtu an arafaha qad tazalaitu, ya kan? Ya kan, kuntukan dan makhfiyan dah diskusinya dah. Cinta. Jadi kada mungkin Allah nang cinta itu menyakiti, kada mungkin. Kayak orang tua juga mendidik kita, dia kisah pina kejam di Mama Isidin, tapi mbah kita bisa, mbah kita paham, begawi ini paham, akhirnya betul ujur abah juga. Ujur abah juga. Kenapa? Bukan sidin kada sayang, bukan sidin kalau pang kada sayang. Kalau pang ujar anak abah mama ni kada sayang, ulun dikirim jauh. Nggih, dipisah di pondok. Sayang. Tapi di saat kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya dan orang lain, baru kita sadari tanda abah sayang, maka kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Syukur. Sayang mama sayang, abah sayang. Tapi terkadang selagi kita masih kekanakan, kita kadang kala memahami dan kadang kita kadang kala mengerti. Jadi oleh karena itu, bagaimana dalil iradat yang pernah kita pelajari dalam majelis ini siap diatur oleh Allah Ta'ala, menggiring karena Allah alim. Jadi kita perlu protes lah. Jaka kawat tuh hati itu nah lawan pikiran babisokan kan, yakin aja nang dijulungi Tuhan tuh terbaik. Usia ujian guru, ujian tuh tetap nang terbaik biasanya kita. Kenapa? Karena Allah alim, kita kada alim. Hikmah itu kan mengetahui sebelum apa yang terjadi. Allah sudah tahu, kita kada tahu loh. Nah, ada tahu loh, ada tahu. Entah umur kita ini berapa hari lagi kada tahu, entah berapa bulan kada tahu, bisa juga berapa jam lagi, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dua jauh jadi Imam-Ghazali Mudhani nyatakan yakin, ya Allah kapanpun pian mematiakan ulun siap, yang penting dosa ulun seumur hidup pian ampuni dan pian terima ulun sebagai hamba pian. Dapat syafaat Rasulullah pulang diakui sebagai umat sidin. Dan lagi keistimewaan daripada sembahyang sunat tasbih itu adalah yaitu Allah Ta'ala peliharakan ia daripada segala musuh. Itu keutamaan. Disebutkan oleh setengah ulama yang soleh-soleh daripada ahlul kamal, bahwasanya bagi sembahyang tasbih itu doa yang dibaca dengan dia kemudian daripada salam, yaitu doa yang dibaca oleh Al-Qutub, yaitu penghulu segala aulia. Dan bagi doa ini beberapa rahasia dan nyata berkatnya, dan nur yang menerangkan hati, dan berkah yang am itu umum, dan rahasia yang ajaib-ajaib yang tersembunyi, dan faedah yang nyata, dan mendatangkan beberapa manfaat dan menolakkan ia akan segala mudarat, dan yaitu mujarrabat, mujarrab yang amat besar. Ini seandainya doa inilah, walau ada sembahyang tasbih ujar guru kita ada hajat sangat penting, bertawajjuh hati kepada Allah Ta'ala, kemudian bertawassul dengan guru kita, dan berkat wali kutubnya, berkat doanya kutub pulang kada gampang. Kayak tadi ya Allah ayatnya surah Nur, ya Allah. Iyalah, nah salawatnya salawat nur sampai ya Allah Nurul Mustafa pujiannya pulang, nah itu lengkap ngarannya. Masya Allah. Nggih, hendak dihabiskannya oleh Muhammad mana-mana. Supaya pengajian jadi istirahat saja. Alhamdulillah. Luar biasa ini Pak. Jadi keberkahannya luar biasa. Ulun ulang sedikit sekali lagi lah, hingga kena nang kada berkitab silahkan menyalin, silahkan di barangnya atau ditulis atau dipoto, dan di mun dipoto kopi
Ya petongarannya. Nggih. Dan bagi doa ini beberapa rahasia yang nyata berkatnya dan nur yang menerangkan hati dan berkah yang amah, yang umum, dan rahasia yang ajaib-ajaib yang tersembunyi, dan faedah yang nyata dan mendatangkan beberapa manfaat dan menolakkan yang akan mudarat. Makanya terpelihara daripada musuh tadi, yaitu mujarrabat. Mujarrabat sini bacanya. Mujarrab bahasa kita lah yang amat besar. Seperti yang telah disebutkan akan dia oleh Syekh Ahmad Saudara Imamul Ghazali nafa'ana Allah Ta'ala bihi. Maka apabila selesai engkau dari semua yang tasbih itu, maka engkau baca. Nah, di sini tadi kan, nah, seperti yang disebutkan akan dia oleh Syekh Ahmad Saudara Imamul Ghazali nafa'ana Allah Ta'ala bihi, mudah-mudahan memberi manfaat akan kami oleh Allah Ta'ala bihi, dengan sebab ini doa. Nah, jadi ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram, ini termasuk adalah kalimat nang hampir Allah kada menolak setiap kita minta. Kalimat ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram, ini kalimat nang dimulai sebelum kita meminta itu. Ini jaka bahasa guru ulun, hampir kada ada alasan bagi Tuhan untuk menolak permintaan kita. Bisa ditambah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram, ditambah dengan subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahasanya hampir kada ada jalan bagi Tuhan untuk menolak permintaan kita. Inya bilanya diingatkan baca, berarti Allah jadi menghendaki. Munya Allah kada mengingatkan ya, atau kada ingat lalu apakah permulaannya aja. Nah ini jangan dia ya Allah, nama Tuhan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum, ini nang hebat. Ya Hayyu Qayyum ini hebat. Di dalam ilmu tauhid mudahan masih diingatkan, pemantang orang nang berpegang kepada Allah nang bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih, kada pernah meminta, memohon dan berharap selain hanya kepada Allah Ta'ala. Seluruhnya kita berhajat kepada Allah, dan Allah kada perlu kita. Kita perlu Allah, kita berhajat. Ini yang disebut ya Hayyu ya Qayyum. Kita berpegang kepada zat yang sempurna ya Hayyu, yang maha hidup, ya Qayyum, yang berdiri sendiri, yang disebut qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kuntalannya semalam, jangan pernah berharap dan meminta sesuatu apapun selain kepada Allah. Dan siang malam kada per jam per detik kita ini perlu Allah. Mun Allah kada menolongi ini selesai. Napas itu kan kadang masuk, kadang keluar, kadang masuk tuh ya Allah. Dan dijalani napas, setiap perjalanan napas kadang masuk, kadang keluar, 4 takdir daripada Tuhan. Itu kada lepas. Di sana ada taat, di sana ada maksiat, di sana ada manfaat, di sana ada mudarat per detik. Menjadi Ibni Athaillah di dalam hikam. Jadi setiap tarikan nafas kita dan keluarnya di sana menjalani 4 takdir daripada Allah Ta'ala. Ini bisa saja mudarat ketika menarik itu. Ketika menarik berikutnya bisa saja memberi manfaat. Ya kalau ketika nafas dipergunakan memuji Allah, memuji Rasulullah, manfaat. Ketika nafas dipergunakan mencela umat Rasulullah, menyemati umat Rasulullah, mudarat. Anu ngarannya apa? Maksiat ya kalau lah. Kemudian ketika nafas itu kalau dipergunakan jiwa sosial dan sebagainya, jadi orang pemurah dan sebagainya, manfaat. Kemudian darikan nafas dan keluarnya nafas itu pulang ketika ditakdirkan oleh Allah nang mendapatkan mudarat, ia terjerungkupkah, terabah di kendaraankah, tarikan nafas itu ya ada panjang-panjang kan ada. Ingin coba biar cuma nang udah sampaikan nih perlu waktu untuk tafakur. Tinggi ya kan itu nukar kursi nang pinanyaman sebuting santai. Rokok setengah pak dik bang
ampun maaf minta rela. Desal mikrofon gitu. Mbak hendak ngelikit tuh, hendak ngelikit. Ya kalau hendak ngeisap tuh ingat, kan lah hendak melikit tuh, banyak melikit tuh sang haja aku membersihkan zahir batin. Jadi setiap fokus keluar dan masuk itu hakikatnya membersihkan zahir dan batin kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ya keluar nafas masuk itunya membersihi. Kita ini dzanbun dosa saikongan. Cuma kadang lah jangan dosa. Ini bro koyo. Innamal a'mal binniyat lah. Innamal a'mal binniyat lah. Nah, namun nafasnya sudah disampaikan, jangan dilupakan lagi itu. Mudahan terus-terusan ditolongi Allah Taala tadi. Apa ngaranya di dalam ilmu, di dalam ilmu pada saat digiringakan pada saat juga di dalam ilmu tadi panggilnya berjalan seorang karena itu gawian kekasih memuji kekasihnya. Kakasih memuji kakasih, ya tenang asik, Allah, insyaallah tu selamat aja beratan, bujuran dah insyaallah selamat aja, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ini pang jadi harap benar didahului dengan memuji Allah, karena dinyatakan dalam kitab lain siapa yang memuji Allah jauh lebih hebat, lebih afdal daripada sekadar meminta kepada Allah. Orang yang wani memuji Allah, bahkan dalam kitab Hidayatus Salikin ini juga ini di bab zikirnya ada. Orang yang sibuk berzikir, orang yang sibuk memuji Allah, walau nya ada sempat minta, tapi diberi Tuhan lebih daripada orang yang meminta. Kenapa? Sifat memuji maqamnya lebih tinggi daripada doa. Jadi alhamdulillah, karena alhamdulillah itu rasakan kalimat alhamdulillah itu dihayalakan barang keluar alhamdulillah itu keluar rasakan dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada nang lain. Rasakan. Kau aja kalau mahayal. Itu hayalan guru ya. Mahayal ka dulu. Penting hayalnya. Kadada hayalan terindah kecuali menghayalkan Sayyiduna Muhammad. Daripada menghayalkan bebinian ditinggalkannya juga. Sudah menghayal uyuh. Ada guru yang mahayal itu nyaman, mah ditinggalkannya uyuh kada. Nah, berarti sebab tadi mengakibatkan uyuh coba mahayal nih tuh mana nyaman, perjumpaannya nyaman lagi lah. Nyaman lagi. Fa innal liqa bang jawabannya sudah. Makanya bila kada bertemu lain cinta ngarannya. Kadang orang bercinta pasti wajib bertemu. Bunnya kada bertemu ada cinta ngarannya. Apalagi kada melihat sudah insyaallah kena nang kada berkitab dipoto nang kitab lah kena inggil kena tahu ditulis akan banyak aja nang alumni pondok ya Allah tulisan bagus-bagus saja insyaallah. Nah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Mun kita pina perlu benar bisa ditambahi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya membawa keagungan kebesaran Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada gampangan mulai nama Tuhan yang pertama, kedua, ketiga ya Allah. Ya Allah ya Allah Rahman Rahim kada gampangan. Terhimpun semua itu sudah. Ya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga nama itu sudah. Kemudian maka engkau baca ya alal saqwa alal maghfirah ya zakiran zakirin subhanallah mensorongan munnya orang banyak lah tubadaina ya Allah taubatan nasuha namun diimdat abad Allah na wazidna ninang sorongan bila sorongan tubalayya taubatan nasuha wazidni bi fadli rahmatika nuran wa dhuran wa wuduhan ya arhamar rahimin. 5 kali bulik, jangan 5 kali ya. Di sini kan 5 kali aja bang tulisannya. 5 kali membuliki. Ya ahlal saqwa ahlal maghfirah ya zakiran zakirin subhanallah taubatan nasuha wa zidni bi fadli rahmatika
Nah, minta tambahin ang fadli rahmatika, ni anugerah daripada rahmat Allah Ta'ala, sedangkan ainur rahmah wa sayyidina Muhammad. Minta tambah lawan Tuhan, hubungan Rasulullah dan Rasulullah semakin dekat, semakin mesra. Itu minta tambah terus lawan Allah Ta'ala. Tuhan tuh sugih, jangan minta dengan rahmat Allah Ta'ala aja, minta sebanyak-banyak rahmat pian ya Allah ulun minta, seluas-luas rahmat pian ulun minta. Itu bahari pun dilajari oleh guru. Jika dikubur mama tuh ya Allah ulun minta sebanyak-banyak rahmat pian, julung akan lawan mama ulun nih. Sebanyak-banyak rahmat pian, seluas-luas rahmat pian, Allah Ta'ala sugih dengan rahmatnya. Ayo dikubur mama, mintakan sehabis-habis rahmat Tuhan meminta agar kubur mama kita penuh dengan rahmatnya, agar kubur ayah kita penuh dengan rahmatnya. Dikala kita masih kecil, dikala kita masih remaja, mama itu, abah itu wani habis-habisan gasan kita. Kenapa kada wani kepada Allah, minta habis-habisan rahmatnya Allah agar dicurahkan ke kubur mama dan kubur ayah kita. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kubur ayah dan ibu tercinta kita diberikan oleh Allah Ta'ala sebanyak-banyak rahmatnya Allah, dan sebanyak-banyak dan semua seluas rahmat Allah dicurahkan ke kubur mama dan abah kita dan para guru kita dan keluarga kita muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Teruskan doanya lah kalau kada mau supaya sandatnya itisal membacakan dalam baca doa ini juga nang kada kita pulang kasihan. Ya Allah, gini supaya batin ini itisal karena guru ulun membacakan kepada ulun doa ini, nah jadi ulun pulang membacakan. Tapi bukan ampun ulun atau bacaan ulun kada, tetap ampun guru kada berubah sebuku baras pun kada bergeser ampun paguruan. Itu bahasanya. Amun ulun rasa kau membaca ini kehebatan pulang doa ya Allah. Kemudian maka engkau angkatkan kedua tanganmu, maka engkau bacakan doa kutub ini, dan dinamakan pula doa ini dengan rijalul ghaib. Rijal itu rajanya wali, itu bahasanya lah kutub pula. Ada kalau nang disembahyang hajat lah, ada kalau anunya assalamualaikum ya rijalallah, itu kan assalamualaikum ya rijalallah, assalamualaikum, itu kan assalamualaikum, assalamualaikum ya rijalallah, assalamualaikum ya rijalal ghaib, assalamualaikum ya rawal muqaddadiyah, aghisuna bi quwwatillah wansuruna bi nasratillah wanzuruna bi nasratillah, namulayya gawas ya ummana ya askiya ya rukaba ya nushaba ya awthad ya awthal ya qudur, aghisuna bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ada gampangan habis pangkat-pangkat wali di kiau ibaratan, mulai rijalullah rijalul ghaib pulang tuh. Nggih, sampai itu meminta kepada Allah Ta'ala. Demikian doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni fi lujjati bahri ahdiyatika wa tamdami wahdaniyatik wa qawwini bi quwwati sadwati qudratik hatta akhruja ila qada'i sa'ati rahmatik wa fi wajhi lam'anun barakil qurbi min athari rahmaniyatik marniyan bi haibatik azizan bi inayatik mu'abajjalan mubajjalan mu'azzaman mukarraman bi takrimika wa ta'zimik wa albisni minka إلى العز والقبول واستغفر لي مناهج الوصلة الوصال وداوجني بتاج الكرامة والوقار وعلف بيني وبين أحبائك بدار الدنيا ودار القرار. Ini doa bagi ulun sangat berkesan karena ada satu kejadian, wa'alif baini wa baina ahibbaika bidarid dunya wa daril qarar. Ini yang kita harapkan, jangan sampai kita Allahumma la tufarriqu bainana wa baina habibina Muhammad, jangan sampai engkau pisahkan kami ya Allah dengan kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tufarriqu bainana wa baina habibina Muhammad, agar kita berataan
Allahumma alif bainana wa baina ahibbaika fi darid dunya wa daril qarar, agar kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala antara kita dan antara kekasih kita, yaitu Habibuna Muhammad dari dunia sampai akhirat, dengan kita dan guru kita berkumpul dari dunia sampai akhirat, dengan kita dan wali-wali yang kita cintai dari dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oh ini beisi itu kada gampang. Dan ulun pernah satu kejadian dan kada cocok dikisahkan di sini. Walid baini wa baina ahibbaika fi darid dunya wa daril qarar. Cuma syaratnya ini menkawa tiap Jumat punya kada malam siang barang. Sembahyang tasbih itu mau kayak Muhammad ini satu mat benar. Bahinakan panjang sekali bahinak tuh kawa 10-nya paling kada 5 ujuran tau. Sekali bahinak aja rukuamnya sudah. Gila guru, coba tarik nafas. Ya Allah, mau kada gampang sekali bahinak itu nah, kada gampang, lebih baik, lebih barat, lebih istimewa daripada dunia lawan isinya. Sekali bahinak aja. Karena sekali bahinak tuh kawa membaca tasbih 3 kali. Sekali tasbih itu kena ditimbangan akhirat dunia dengan sekali bacaan tasbih kita jauh lebih barat bacaan tasbih nang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bahkan sampai subhanallah wa bihamdih itu lebih barat. Ringan dimuntung, nyaman bacaannya, ya Allah barat kena timbangannya. Itu dijatakan oleh ulama tuh sekali tarikan napas lebih ganan, lebih besar daripada dunia dan isinya. Secara akal kan bujur juga kalau biar kita tuh ampunnya punya punduni beisi duit sepunduan ini ampun kita aja umpamanya 80 triliun atau 800 triliun umpamanya adalah enggih, tapi sekali tarikan napas batu kada keluar lagi napa di bawah lah yang 800 triliun dari kada jolok. Nah berarti baharga tarikan napas tadi kalau nah secara akal tuh lawan kita nih yakin beratan fakir dunia nih bujuran kayak apa kada fakir pian anu baju kaos umpamanya cep buaya kacap naga kacap tadung tinggi nah harganya kalau bang 800 juta digunting buahnya, jam tangan diwaris buahnya, otas nang 15 juta pacul buahnya. Ya Allah, nah semua itu bang kayak makanya kain kapan itu kan mun anak bina pintar juga, mun bina kada pintar harus tapi bahalai wara di pundutakannya lawan kuitan. Nggih. Nggih. Wujuran pacul ibuannya. Dia buahnya kada boleh baca-bacawat pian balik. Allah karim. Wujud itu papa kita, wujud itu kita fakir, wujud itu tanpa bibarakati Habibina Muhammad. Maka lihatlah di sekeliling kita kiri kanan atas bawah semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat duit ingat Rasulullah, melihat piring, melihat cangkir, melihat nasi, melihat iwak kada kawa bujuran kayak apa hendak melupakan pian. Namun semua alam semesta ini sudah kadang lain lagi kecuali itu ya. Ya apa hendak disembunyikan kada kawa dan itu kada kawa diulah-ulah. Ini dasar Allah nang hebat tuh Allah nang hebat. Kemudian kita sambung doanya. وارزقني من نور اسمك هيبة تنغض إلي القلوب والأرواح وتخدأ لدي النفوس والأسماع يا من ذلت له رقاب الجبابرة وهدعت الأعناق الأكثيرة لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ولا إعانة إلا بك ولا اتكال إلا عليك ادفع عني كيد الحاسدين وظلمات المعاندين وارحمني تحت صراطك لعرشك يا أكرم الأكرمين أي الضواء أي الظاهر في تنزيل مرادك ونور قلبي وسر الإطلاع على مناهج المساحك إلهي كيف أصدر عن بابك بخيبة منك وقد وردت على ثقات منك وكيف تنايسني من عطائك وقد أمرتني بدعائك وها أنا مقبل عليك مرتجي إليك باعد بيني وبين أعدائي كما بعدت بين المشرق والمغرب. Nang dipelihara daripada musuh tadi. Jadi Allah jauhkan antara orang-orang yang hendak berniat jahat. Ba'at bainana bainal masyriq wal maghrib. Jadi musuh-musuh itu kayak dijauhkan antara masyriq dan maghrib.
wahdab absarahum, kon picakakan matanya, alni binuri kudsika wa subuti izzatik, innaka antal mu'ti bi jalalin ni'ami bi rahmatika arhamar rahimin. Nah ini tambahan mundi imdad kebah kada dan di bawah ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al badani khazanatal arzaqi wal abdan wa lisani khazanatil qulubi ahli al iman warzuqni ladha'ifa tauhidi wa khasa'isa tamjidi, innaka antallahul hamidul majid fa'alun lima yurid birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Diizinkan semua dengan sanad yang ittisal sampai kepada pengarangnya, bataan diizinkan untuk memakai doa ini. Nah, dan ini luar biasa bujuran tuh. Pada sekali dua ulang bujuran dasar bujur doa rijalul ghaib bujuran. Cuma hati kita kuat-kuat, jangan berdoa tuh jangan main-main, jangan, kada boleh main-main. Masa mengangkat tangan nang tangan ini diulah berkat nur Nabi Muhammad tuh main-main. Masa muntung nang menyebut doa tuh berkat nur Rasulullah nang diulah ilat suara itu kita main-main. Masa kita membawa nang sempurna ini untuk main-main. Ya banyak itu bang, sudah jangan main-main. Nang kita bawa ini berkat Rasulullah, berkat Rasul nang dibawa siang malam ini. Jadi kau makan, kau minum berkat siapa? Munsawat kada melihat jiwa kaya apa wujud dan bentuk indahnya Sayyiduna Muhammad. Di mana kita bisa hati ruginya pun kita dikawani siang malam. Ubajar Rasulullah ketika hendak wafat napa menyambat kerohanian sidin ballu rafiqal a'la, selamat jalan wahai sahabat kentalku, yang menemani siang dan malam setiap saat dan setiap detik mengangkat tangan Rasulullah. Perpisahan sebentar. Kemudian dan kata setengah ulama yang soleh-soleh bahwasanya barang siapa berkehendak sesuatu hajat, barang apa hajat, sama ada hajat dunia atau hajat akhirah, sama ada hajat menghasilkan suatu manfaat atau menolakkan bala, maka hendaklah engkau rupakan hajatmu itu di dalam hati. Jadi apa hajat kita timbulakan di hati kita. Umpamanya hendak ini timbulakan dulu. Bas sudah timbul, maka engkau baca doa kutub ini niscaya hasil bagimu dengan tidak sebab yang zahir hatinya, walaupun sebabnya itu kada masuk akal, tidak nampak dah, dan tiada had dalam kurung batas, kada ada batas bagi Tuhan, karena qudrat iradat berta'alluq kepada hal yang mungkin. Jadi selama itu mungkin bisa saja terjadi. Ya Allah, nang wali Tuhan lo menapak batu timbul jadi emas, ya Allah, nang batu jadi sapi itu bisa juga. Kemudian tiada sebab yang zahir dan tiada had atau batas yang qahir, yakni dapat hajat itu dengan dimudahkan Allah Ta'ala. Artinya nang batas yang qahir itu ada berpaksaan dah ya, maka jalannya ada aja, dan tiada boleh dikira-kira ia dengan berkat doa ini wallahu a'lamu, dan bermula Allah Ta'ala a'lamu, lebih mengetahui. Artinya Allah Ta'ala nang jadi apalagi kita babu faidatun fi bayani salatil istikharati. Insyaallah malam Selasa kita sempat jauh lah ini punya hari raya Rabu apa ya joli hari raya Selasa ada apa ya lah sayang kalau pina umur kita kada panjang lagi, ini sebagai bekal terakhir kita karena duduk di majelis ta'lim. Lebih baik dari mailangi orang gading 1000 ikung, lebih baik dari bantar mayat 1000 ikung, lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, haji sunat, ibadah sunat, bahkan setiap langkah kita dibalas 1000 kebaikan oleh Allah Ta'ala. Kada ada lagi tongai kebaikan yang lebih daripada ini kecuali hadir dalam majelis ta'lim. Kita terhimpun dalam kalimat yang disebut Rasulullah, kun aliman au sa'aliman aw sami'an aw muhibban. Sudah 4 ini cukup aja. Wala takunil hamis patahlika, jangan sampai jadi nang kalimat celaka aja Rasulullah. Bungul lakon dibuang nih. Ya Allah, nah mudah selamat baratan dunia akhirah. Cuma terakhir setengah 11 ke sudah.
Terakhir, waktu berdoa itu bayangan paguruan jangan pernah keluar. Bawalah di saat berdoa itu orang yang hebat. Orang ini hebat di sisi Allah Ta'ala. Seandainya kita kada punya guru, bayangkan umpamanya kayak Habib Soleh Tanggul. Bayangkan sidin. Artinya bawa orang hebat untuk melapor kepada Allah. Bawa orang yang makrifah kepada Allah. Nang kita bawa untuk mengabulkan hajat atau saat kita mengangkat tangan. Apalagi orang nang bisi guru rasakan nang berdoa itu guru. Rasakan. Dan orang guru itu sedetik pun ia kada pernah keluar daripada wujud gurunya. Bukan gurunya dimasukkan ke dalam hatinya, bukan. Tapi wujud paguruan itu kita tenggelam dan karam di dalam wujud guru. Sebagaimana kita tenggelam dan karam di dalam hakikat nur Nabi Muhammad, sebagaimana kita karam dan tenggelam di dalam rahir nur Nabi Muhammad, maka kaya itu juga makomnya. Kadamunnya Rasulullah dimasukkan ke hati luput. Kadamun guru dimasukkan ke hati luput. Kitanya ini nang betenggelam memasuk ke dalam wujud guru kita. Maka siang malam pun sudah memasuk itu ada kanang lain lagi. Kayak orang dalam rahim mama juga ada kanang dilihatnya daripada dinding rahim itu kada ada. Itu pang siang malam nang dilihatnya. Nah jadi oleh karena itu orang nang karam di dalam wujud gurunya yang disebut fana bisyekh. Baru ia bisa masuk fana fi Rasulillah, baru bisa masuk fana fillah. Sudah fana fillah, baru baqa billah. Setelah baqa billah, ya sudah. Ya kalau yang disebut apa? Wa aqsamu billah, Allah sesaman wali Allah. Ahbabuna billah, qawmun baqaw billah, wa aqsamu billah, Allah sesaman. Nah insyaallah karena kita saya seseman sekaligus berniat majelis sekaligus seseman pada malam Selasa tanggal berapa itulah pokoknya hidup 9 ya Allah punya Selasa tanggal 26. Nah ini karena di majelis indok tanggal 21 Kamis malam Jumat. Tidak apa-apa mensyukuri nikmat kita sampai ke wadah kita, nikmat ilmu, nikmat ulama, nikmat orang soleh, nikmat zuriat Rasulullah SAW. Semua dibawa oleh Datuk Kalampayan sebagai payung kanal, payung besar daripada Kalimantan. Karena gubernurnya Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan. Mensyukuri, mudahan datu senang, mudahan datu himung, mudahan datu gembira berkat kita menyayangi paguruan sidin. Amin ya rabbal alamin. Kita ni mau kada mau lawan kita kaji ni kitab nenek siapa guru sidin? Nang kita kaji kitabnya ini karangan siapa? Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah, sahabat kental datuk. Beliau punya nama Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Palimbani dan murid daripada Sayyidi As-Syekh As-Sarif As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Syarif Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Ya kan? Nah, berarti gembira kada Syekh Abdul Samad. Munsidin gembira, mudahan berkah ilmu nang kita pelajari. Mudahan bermanfaat ilmu nang kita dapat. Mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala sebagaimana Allah memberi kepada guru-guru kita, mudah anugerah itu diberi juga kepada kita. Allahumma a'tina bi afdala ma a'taita ibadikas salihin, Allahumma a'tina bi afdala ma a'taita ibadikas salihin, Allahumma a'tina bi afdala ma a'taita ibadikas salihin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini ya, ini cuma ulun seandainya boleh minta terus doakan ulun sehat walafiat kamilah.
lahir batin, dan masih diberi izin untuk menyampaikan risalah wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pian dia badatan sehat, nang berusaha lancar, dapat rezeki yang banyak lagi halal, anak zuriat dijadikan orang soleh wa solehah. Barataan doakan keturunan kita tungai, doakan sampai hari kiamat, doakan keturunan kita malam-malam, doakan sempatakan setumat kita akan punya cucu, kita akan punya buyut, kita akan punya entah dan seterusnya, dan anak cucu zuriat kita tuh umat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita minta kepada Allah anak zuriat keturunan ulun, ya Allah jangan sampai menyakiti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah agar kita punya zuriatan thayyibah, zuriatan thayyibah, zuriat yang bisa menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti kita akan meninggalkan mereka barataan, dan pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Mudahan anak zuriat keturunan kita yang mereka akan mengisi panggung dunia ini dan seterusnya, ganti berganti dan seterusnya sampai hari kiamat. Mudahan semua kita menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun al-haqir wal faqir, banyak minta ampun, banyak minta ridha, banyak minta halal dunia akhirah, dan mudah-mudahan semua yang hadir di majlis ini apapun hajat barataan qabul, dosa seumur hidup diampuni Allah Ta'ala, terkhusus dosa ayah dan ibu kita diampuni Allah, baik yang masih hidup mudahan dijaga Allah, diberikan taufik hidayah, disehatkan jasmani dan rohaninya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara ayah dan ibu kita sehingga mereka digembirakan di masa tuanya, sehingga senyum indah sudah terpancar di bibirnya. Ya Allah, jadikanlah kami para putra putri bisa membahagiakan ayah dan ibu tercinta kami, agar setiap kami memandangnya Engkau turunkan hujan rahmat, dan Engkau ampuni dosa kami dan dosa ayah dan ibu kami, dan Engkau menyatakan setiap memandang wajah kedua orang tua kami adalah dengan perasaan senang, maka itu adalah merupakan pahala yang besar yang Engkau akan kuberikan. Jadikan kami ya Allah selalu diridai oleh ayah dan ibu tercinta kami, dan mudah-mudahan hidup kami berkumpul dengan mereka, dan ketika wafat pun kami tetap berkumpul dengan ayah dan ibu tercinta kami. Terkhusus ya Allah yang sudah berada di alam barzakh, di alam kubur, ampuni segala dosa dan kesalahan mereka, maafkan kesalahan ayah dan ibu kami ya Allah, ampuni segala dosanya, curahkan hujan rahmat-Mu yang sangat banyak seluas-luasnya ya Allah, dan jadikan derajat ayah dan ibu kami Engkau angkat ijtima' bi nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah ruh-ruh ayah dan ibu kami dari ruh umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah jadikan keluarga kami, jiran tetangga kami, muslimin muslimat, dan jadikan orang-orang yang menolong agama-Mu ya Allah, terkhusus orang-orang yang berisi kelebihan harta, mereka Engkau lebihkan uangnya, hartanya, jadikan mereka orang-orang yang selalu Engkau pelihara ya Allah, karena dengan berkat perantara mereka pula agama yang dibawa Nabi Muhammad dapat kami kembangkan dan dapat kami tegakkan, dan bendera Islam agar tetap berdiri ya Allah. Dan berikan kepada kami yang hadir di majlis ini anugerah yang besar daripada-Mu, anugerahkan kepada kami ma'rifah yang sempurna kepada-Mu dan kepada kekasih-Mu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan matikan kami kecuali kami membawa ma'rifah yang sempurna. Wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridai, dalam keadaan Engkau cintai, dalam keadaan Engkau rindukan, dan wafatkan kami dalam rohaniah kami disambut oleh kekasih dan kerinduan batin kami wa sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatkan kami sebelum di saat itu kami bisa memandang wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab ala tilka niyyah wa niyatin salihah wa ila khadrasin nabiy al-fatihah. A'udzu billahi إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اصبر أمة سيدنا محمد، اللهم كافي محمد وكلمة محمد وأسواك محمد وببركة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق سيدنا محمد وبحق آل محمد بحق محمد بجاه محمد
محمد رسول الله اجمع يا الله بيننا وبين حبيبنا محمد إقاظة ومناما في الدنيا والأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. يسر لنا يا الله زيارة مكة والمدينة ببركة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا في آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة بغير حساب. صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تقبل الله منكم منا.